Menikahi Hot Om. Bab 250. Tia. Niko lantas meraih gelas dan segera minum dengan mata yang terbuka dan tertutup. Ia mencoba untuk tetap terjaga namun sudah tidak kuat lagi. Ia terlalu mengantuk. Mahesa sang ayah lantas memegangi gelas agar benda itu tidak jatuh. Setelah selesai, putranya tersebut langsung meletakkan kepalanya di atas meja. Lah sudah selesai makan. Tinggal menunggu Nata yang juga hampir selesai. Nata udah selesai, Pak. Mungkin kita bisa pulang sekarang aja. Kasihan Niko. Nata yang lebih kuat terjaga langsung meneguk segelas air yang ada di depannya. Beranjak dari tempatnya dan mengajak ayah untuk membawa Niko ke dalam mobil. Oke. Papa bayar sebentar. Iya, Pak. Mahesa segera bergegas ke kasir yang hanya berjarak 1 meja dari tempatnya duduk. Langsung membayar semua tagihan makanannya dan kembali menghampiri anak-anaknya. Ayo, Nata. Iya, Pak. Mahesa sudah mengambil alih Niko dan menggendong putranya tersebut. Melangkah menuju mobil dan merebahkan buah hatinya itu dengan nyaman di dalam sana. Tidak berbeda dengan Niko, akhirnya Nata pun mulai mengantuk. Kelelahan dengan perut yang kenyang jelas membuat matanya juga berat. Baru beberapa menit kendaraan mewah milik ayahnya itu berjalan, anak sulungnya itu juga sudah lelap dalam tidurnya. Damai. Jelas itu yang Mahesa rasakan. Ia bahagia bisa menemani anak-anaknya bermain. Tawa mereka tampak lepas. Dan itu menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Anak-anak tidur, mana Mas? Tanya Widya melalui sambungan telepon. Tidur, sayang. Buka pagarnya, Mas udah hampir sampai. Oke. Nina juga baru aja tidur. Widya langsung membuka pintu pagarnya setelah mendapatkan instruksi dari Mahesa. Dan tidak lama kemudian bertepatan dengan pagar yang sudah terbuka lebar, mobil lelaki itu datang dan langsung masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Loh, Mas. Kenapa jadi motor trail begini, sih, Mas? Tanya Widya pada Mahesa ketika lelaki itu turun dari mobil, seperti kebanyakan ibu-ibu yang mengomel pada suaminya. Perempuan tersebut terkejut bukan main ketika melihat di atas mobil ada 2 buah sepeda motor mini trail yang terikat di sana. Mas janjinya beliin sepeda. Mahesa tersenyum. Begitu saja mengecup kening Widya lalu membuka pintu belakang mobilnya. Nanti ngomelnya, Hun. Mas masukin anak-anak dulu ke kamar. Tapi, Mas kamu jangan ikut-ikutan gendong. Biar Mas yang masukin Niko. Widya hanya bisa mendengkus sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Lah lihat mantan suaminya yang hilang masuk ke dalam rumah dan ia yakin sudah membaringkan Nata di dalam sana. Tidak lama kemudian, Mahesa lantas kembali keluar dan menyerahkan kunci mobilnya pada Widya. Kunci pintunya, sayang. Bibir Widya tetap terkatup rapat. Namun tangannya menerima kunci mobil tersebut. Dan sesuai perintah, ketika Niko juga sudah dikeluarkan dari sana, wanita itu langsung menekan tombol pengunci pintu yang terdapat pada ki remote. Setelah memastikan mobil benar-benar dalam keadaan terkunci, ia pun mengekori Mahesa dari belakang. So, apa penjelasan kamu, Mas? Tanya Widya pada mantan suaminya. Saat ini ia berdiri di ambang pintu sambil menyandarkan satu sisi lengannya di sana. Mahesa masih diam saja. Tapi wajahnya tersenyum dengan tangannya yang sibuk menyelimuti anak-anaknya. Setelahnya, ia pun melangkah menuju Widya. Entah kenapa jantung Widya berdebar bukan main ketika mantan suaminya itu berjalan ke arahnya. Terlebih cara lelaki itu menatapnya. Keberanian yang tadinya begitu besar menyusut entah kemana. Ia malah segera menarik tubuhnya pergi dari sana melangkah terburu-buru menuju dapur. Sedangkan Mahesa, lelaki itu menutup pintu kamar dengan perlahan dan melangkah menuju kemana mantan istrinya itu pergi. Ia lihat wanita itu berada di depan dispenser tinggi sedang mengambil minum.
I miss you, ucap Mahesa begitu saja sambil melingkarkan kedua tangan kokohnya di perut ramping Widya. Ia peluk perempuan itu dari belakang dan membawa bibirnya untuk mengecupi lehernya. Kangen banget sama kamu, Hun. Widya mencengkeram gelas yang ada di tangannya. Seluruh tubuhnya merinding bukan main. Jangan, Mas, ucap perempuan itu lagi ketika lelaki tersebut mengecup sisi lehernya yang lain. Wangi kamu. Widya berdecak. Melepaskan lingkaran tangan Mahesa dari perutnya. Ia letakkan gelas yang sudah berisi air tersebut ke meja kitchen island. Tangannya kemudian bersedekap di dada bersiap untuk menginterogasi mantan suaminya. Jadi, kenapa sepedanya berubah jadi motor trail? Mereka laki-laki, sayang. Biar latihan adrenalin. Perempuan itu jelas tidak setuju. Ia langsung menghela napas kasar ketika mendengar penjelasan dari lelaki yang saat ini sudah berdiri menjulang di depannya. Mereka masih terlalu kecil, Mas. Kalau nanti jatuh atau luka, gimana? Mahesa seolah menikmati omelan tersebut. Dengan santai ia malah mengangkat tubuh langsing ibu dari anak-anaknya itu dan mendudukkannya di atas pinggiran meja dapur. Sebelum lebih jauh, Mas mau tagih yang tadi. Alis Widya langsung mengerut. Tidak mengerti dengan apa yang dimaksudkan oleh lelaki ini. Derajat tagih apa, Mas? I said I love you. Dan kamu belum balas kata-kata Mas yang itu. Jantung yang tadinya sudah berdetak normal kini kembali memacu. Napasnya begitu sesak ketika lelaki itu mendesaknya dan memisahkan kedua kakinya agar dia bisa berdiri di antara kedua pahanya yang terbuka. So, mana balasannya, Hun? Perempuan itu hanya bisa menelan ludahnya susah payah. Lidahnya terlalu keluh untuk membalas. Hanya bisa menggigit bibi bawahnya untuk menahan semua gejolak yang sedang menggebrak dadanya. Tangan Mahesa jelas tidak bisa diam. Jarai dagu lembut mantan istrinya itu dan menahannya di sana. Kamu mau jawab, atau aku sendiri yang cari tahu jawabannya? Maksud Mas Bir HMM. Mahesa lantas mendaratkan bibirnya pada bibir perempuan tersebut. Melumatnya lembut dan jelas Widya membalasnya. Lelaki itu diam-diam tersenyum puas. Dia jelas tahu apa artinya saat wanita tersebut dengan sadar malah melingkarkan tangannya di lehernya. Keduanya bertukar selaivat cukup lama. Sampai-sampai napas terengah dan ciuman itu seolah menuntut hal yang lain. I miss you so bad, Bun, ucap Mahesa dengan dada yang naik turun. Ia satukan keningnya dengan kening perempuan yang saat ini sama sesaknya dengannya. Mas benar-benar butuh kamu. Entah berapa kali Widya meneguk ludahnya dengan susah payah. Ia sampai kehilangan kata-katanya. Ia bahkan hampir lupa caranya bernapas. Tidak menyangka akan sejauh ini bertindak di belakang tunangannya. Mas, aku putuskan hubunganmu segera dengan Abi, Bun, ucap lelaki itu dengan tatapannya yang benar-benar serius. Atau Mas yang akan bantu kamu akhiri semuanya. Widya langsung menggeleng. Jangan, Mas. Kasih aku waktu. Aku. Kamu masih mau tunggu apa lagi? Jangan memberikan harapan palsu dan membuatnya semakin berharap. Nggak semudah itu, Mas. Abi, atau kita harus melakukan kesalahan yang jauh lebih dari ini agar kamu yakin. Maksud, Mas. You know what I mean, Bun. Kita sama-sama udah lama nggak lakuin itu. Kamu pasti butuh. Mas yakin kamu nggak akan lakuin hal itu dengan pria lain. Your desire is in me, and I feel it. Katakan kalau Mas salah. Jelas saja yang dikatakan Mahesa adalah benar. Ia tidak bergairah terhadap lelaki lain. Bayangan yang ada di dalam otaknya selama ini adalah lelaki di hadapannya ini. Bahkan ketika ada penggantinya seorang lelaki yang notabene sama kokohnya, hal itu tidak lantas membuatnya bisa berpaling. Selama ia bersama Abi, tidak ada tindakan intens lelaki itu.
Bahkan mereka tidak pernah bersentuhan terlalu jauh secara fisik. Ciuman bibir, mereka tidak pernah. Bukan tidak pernah, Abi pernah mencobanya, namun ia berusaha untuk menghindar walau ujung bibirnya sudah terkena sapuan bibir lelaki itu. So, selesaikan ini dengan cepat. Kamu hanya perlu mengakhirinya dan kita bisa membangun mimpi anak-anak. Mas akan nikahin kamu saat itu juga. Bahkan sekarang kalau perlu. Jangan gila, Mas. You're driving me crazy, honey. I can't get you out of my head. Tangan Mahesa kembali menjepit dagu Widya. Mata elangnya memaku mata Widya hingga membuat perempuan itu tidak berdaya. Look, I need you. Kamu punya waktu 3 hari untuk menyudahi semuanya. Atau Mas sendiri yang akan bicara dengan lelaki itu dengan cara Mas. Tidak masalah jika aku jadi simpananmu, tapi aku akan rugi jika tidak meniduri kamu. Dan aku tidak akan melakukannya sebelum kita halal. Mas laki-laki biasa, Bun. Mahesa membawa bibirnya ke samping telinga Widya. Sikap kamu jelas bikin Mas berharap. Cuma bisa mimpi basah itu nggak enak. Sesaat, mata itu kembali saling menatap. Sebelum pada akhirnya mereka kembali menyatukan bibir hingga sebuah suara kembali membuat terpisah. Sayang, Mas. Widya panik bukan main ketika mendengar suara Abi menggema dari luar sana. Ia hendak turun dari meja tinggi yang ada di tengah dapur itu namun Mahesa segera menahannya. Kamu kenapa harus panik seperti itu? Please, biarin aku selesaikan ini semua dengan caraku, Mas. Tolong jangan membuat keributan. Sayang. Suara ketukan pintu semakin menggema. Kelat ludah itu Widya telan susah payah karena dadanya bergenderam sampai-sampai rasanya ingin meledak saat itu juga. Napasnya tersengal bukan main. Lelaki di hadapannya ini seolah tidak rela melepaskannya. Mahesa mendesak tubuh Widya hingga punggung perempuan itu hampir menyentuh meja. Lelaki itu bawa wajah tampannya tersebut untuk memaku mata Widya agar tidak menghindari tatapnya. Selesaikan itu dengan cepat, Buna. Waktu kamu hanya 3 hari dari sekarang. Jika tidak, Mas yang akan menyelesaikannya dengan cara Mas. Sesak. Hanya itu yang dapat Widya rasakan. Napasnya rasanya tersengal ketika lelaki ini selalu mencoba untuk mendominasi dirinya. Tapi bukan salah pria itu sebab dia yang juga jatuh dan kembali terlena. Lah yang membuka pintu itu. Hingga ayah dari ketiga buah hatinya ini bertindak lebih berani. Semua juga atas izinnya hubungan ini kembali terjalin. Entah bagaimana caranya ia mengakhiri kerumitan ini. Yang jelas, saat ini dia dihadapkan oleh kebingungan. Oke. Setelah mendapatkan jawaban, Mahesa menurunkan tubuh ramping wanita pujaannya itu dari atas sana. Mas keluar dari pintu belakang. Ya, Mas. Please. Kening Mahesa langsung mengerut. Jelas ia tidak suka mendengar gagasan itu. Kenapa? Aku cuma nggak mau ini jadi makin rumit. Mas nggak akan berusaha menutupi apapun, Bun, ucap Mahesa menyambar kalimat Widya. Larai dagu perempuan tersebut dan mencubitnya. Mas bukan lelaki pecundang yang harus main belakang. Dia laki-laki. Instingnya akan lebih peka tentang perasaan kamu terhadap dia. Widya, perempuan itu hanya bisa menggigit bibir dalamnya. Kedua telapak tangannya terkepal gelisah. Lah sungguh tidak bisa mengendalikan pria ini. Matanya lantas berkaca-kaca sebab tidak berdaya. Terlebih saat ibu jari lelaki itu menyentuh bibirnya dan memberikan tekanan di sana. Jangan biarkan dia menyentuh milikku, Hun. Atau aku akan membuat keributan. Mahesa tahu, setelah ini rivalnya itu pasti akan lebih intens. Lah akan merasa tertantang dan akan lebih menunjukkan rasa kepemilikannya. Karena seperti itulah lelaki terpatik. Untuk sesaat, mata itu saling menatap dalam. Memaku satu sama lain seolah ada dua kutub magnet yang saling tarik-menarik di sana.
Dan Widya menggeleng. Ia tahu, lelaki itu hendak kembali menjamah bibirnya. Padahal, dengan jelas mereka berdua mendengar ada suara handle pintu sedang ditarik. Tapi hal itu tidak menghalanginya. Mas Abi, HMMPTTT. Untuk sepersekian detik bibir itu dilumat dalam. Sebelum akhirnya Mahesa menarik dirinya sesaat suara itu benar-benar berada di samping mereka. Sayang. Widya menoleh ke arah sumber suara. Ja lihat tunangannya sudah berdiri tidak jauh darinya. Demi apapun, ia bisa merasakan jantungnya yang dipukul begitu keras. Terlebih saat mata teduh lelaki itu menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Tapi bahkan seulas senyuman tidak lepas dari wajahnya yang tampan. Tidak lama setelahnya, pandangan pria berbaju loreng itu beralih, menatap lelaki yang berdiri di sebelahnya, yang baru saja melumat bibirnya dengan nekatnya. Senyuman itu seketika sirna, berganti dengan tatapan yang saling memaku tajam. Sungguh, Widya ketakutan. Tubuhnya gemetar. Ia khawatir jika dua pria ini malah akan berakhir dengan kekerasan. Tapi untungnya tidak. Ketika pada akhirnya sebuah suara di luar sana membuat Mahesa memutuskan untuk keluar lebih dulu. Ia bahkan tidak menatap seseorang yang notabene adalah keponakannya sendiri tersebut. Assalamualaikum, Mbak Widya. Mbak, dia adalah Intan. Ya, gadis itu langsung semeringah ketika mendapati Mahesa yang membuka pintu. Ia jelas tahu. Sebab melihat lelaki ini masuk ke dalam rumah Widya tadi. Dan di saat waktu yang tepat ketika melihat Abi juga datang, ia langsung mengambil inisiatif. Mas, rencana kita yang Intan bahas kemarin. Nanti malam, iya. Mahesa mengerutkan keningnya. Ia bahkan lupa memiliki rencana dengan perempuan di hadapannya ini. La tengah sibuk memadu kasih dan bercengkerama dengan anak-anaknya. Membuatnya terlena dan enggan mengingat yang lainnya. Pokoknya nanti Mas Mahesa ikut aja. Pasti seru. Soalnya ada sponsor nih, Mas. Sponsor. Udah, Mas ikut aja. Oke. Mahesa langsung mendapatkan ingatannya. Langsung menyetujui ide dari anak pemilik kontrakan mewahnya itu. Walau benaknya masih bertanya siapa yang dimaksud sponsor oleh gadis tersebut. Intan, sapa Widya beberapa saat kemudian. Ja keluar bersama Abi. Ada apa? Kamu butuh sesuatu? Mbak. Ada Mas Abi juga ternyata. Intan jelas berbasa-basi. Ia jelas sudah tahu lelaki itu ada sebab ia berlari cepat ke rumah Widya karena adanya lelaki tersebut. Gimana kabarnya Mas? Baik, Intan. Kamu apa kabar? Mahesa hendak pergi pulang. Enggan terlibat dalam obrolan basa-basi itu. Tapi tangan Intan langsung mencekal pergelangan tangannya. Mas Mahesa jangan pulang dulu. Ada yang mau Intan omongin. Sungguh, hal itu terlihat oleh mata Widya. Entah kenapa ia tidak rela. Ia jelas tidak rela melihat bagaimana Intan menyentuh tangan lelakinya itu. Seolah sengaja, Intan malah dengan terang-terangan memeluk lengan Mahesa. Biar nggak kabur. Untuk sesaat, mata Widya dan mata Mahesa bertemu. Mereka seolah berbicara lewat tatapan. Widya protes, namun Mahesa malah mengeluarkan seringai tipisnya. Satu sudut bibirnya bahkan ia tarik ke atas. Seolah sedang menunjukkan pesonanya. Abi seolah peka. Ja kemudian balas meraih jemari Widya tuk ia bawa dalam genggamannya. Telapak perempuan itu pun tenggelam dalam telapak besarnya. Jadi mau ngomongin apa, Intan? Tanya Abi tenang. Iya, Mas. Intan mendadak canggung sendiri. Nanti tuh ada acara di rumah. Mas Abi, Mas Mahesa, Mbak Widya sama anak-anak ke rumah ya. Keponakan Intan juga pada ngumpul, kembar pasti seneng main sama mereka. Jam berapa acaranya, Intan? Tanya Enbun. Jam 8 malam aja Mbak datangnya.
Kita makan-makan di rooftop rumah Intan. Oke. Widya langsung menoleh pada Abi. Perempuan itu jelas ingin memastikan sesuatu. Mas bisa emangnya? Bisa, Yang. Kebetulan Mas udah bawa baju ganti sama pijaman. Bisa mandi di sini. Mas mau nginep. Kangen sama anak-anak dan juga kamu. Saat itu juga rahang Mahesa langsung mengetat. Tanpa terasa kedua tangannya mengepal bukan main. Ia jelas saja tidak suka jika lelaki tersebut menginap di rumah wanitanya. Oh oke. Nah, alhamdulillah semuanya bisa. Kalau begitu Intan permisi dulu, ya, Mbak, Mas. Ditunggu nanti malam jam 8 kedatangannya. Jangan lupa ya. Kalau lupa Intan jemput. Intan lantas mengajak Mahesa pergi. Masih dengan lengan yang dia peluk. Yuk, Mas. Mas udah selesai, kan? Sudah. Mahesa lantas mengikuti langkah Intan. Dua orang itu berpisah di depan pagar Widya. Mahesa yang masuk ke dalam rumahnya, dan Intan yang berbelok ke rumahnya sendiri. Tentu saja, Mahesa langsung gusar bukan main mendapati Mahesa di dalam rumah mantan istrinya. Dapur Widya. Mas. Bisa buatkan Mas teh hangat, sayang. Derajat. Abi seolah langsung mengalihkan pembicaraan. Lelaki itu terkesan tidak ingin membahas hal yang baru saja terjadi. Widya langsung mengangguk. Bergeser dari kursinya dan langsung membuatkan apa yang Abi minta. Ini, Mas. Teh hangatnya. Terima kasih. Sama-sama. Untuk sesaat suasana hanya hening. Widya hanya diam memperhatikan Abi yang sedang menyeruput tehnya. Mama titip salam buat kamu. Kangen katanya. Dada Widya langsung mencelos. Pikirannya kontan berkelana. Bagaimana kalau ibu dari lelaki ini tahu jika ia mengkhianati putra kesayangannya? Iya, Mas. Widya juga kangen. Udah lama banget nggak ketemu. Abi, lelaki itu tersenyum. Mengulurkan tangannya dan meraih tangan Widya yang ada di atas meja untuk menggenggamnya. Entah kenapa akhir-akhir ini perasaan Mas nggak enak. Seperti ada sesuatu yang baru saja lepas. Widya menggigit bibir bawahnya. Yang jelas Abi tahu apa artinya itu. Tunangannya tersebut tengah dilanda perasaan bingung dan cemas. Sebab seperti itulah dirinya. Tapi kalau sesuatu itu adalah kamu. Sepertinya tidak akan mudah, Bun. Mas nggak akan lepasin kamu dan anak-anak dengan mudah. Eyang dan Mama udah sayang sama kamu. Jangan hancurkan harapan mereka. Kasih kesempatan untuk Mas, Bun. Abi pun membawa tangannya untuk mengecup punggung tangan Widya. Menyematkan kasih sayang dan penghormatannya di sana. 2 minggu dari sekarang, kita siapkan semuanya. Pernikahan kita percepat. Mas nggak mau hidup dalam kecemasan lagi.